Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Suma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Ini sudah pukul 10 dan ini sarapan saya. Ini saya lagi kurang enak badan nih, badan pada perinting-perinting gitu, efek kecapean mungkin. Soalnya akhir-akhir ini saya beres-beres, pindah-pindahan terus gitu, ngambil kembang dari sono ke sini, dirapi-rapiin ya gitu deh. Akhirnya ya sekarang ini rasanya badan meriang-meriang gitu. Jadi mungkin saya nggak masak yang susah-susah ya teman-teman, tapi saya ingin tetap datang menyapa teman-teman semuanya. 2 hari saya nggak upload ya, kemarin juga enggak. Nah hari ini bukan terpaksa ya, hari ini saya ingin menyapa kalian karena memang masih banyak juga teman-teman yang nggak tahu. Jadi channel Suma Herbal itu kita sedang membahas pengobatan diabetes tanpa obat. Kok bisa? Nah begini ya teman-teman ya, jadi orang diabetes itu tubuhnya itu sudah nggak mau menerima karbo. Nah kalau kita masukin karbo terus, maka kita nggak akan bisa sembuh walaupun sudah minum obat. Karena kalau memang dokter juga udah bilang diabetes itu nggak bisa sembuh. Kalau pankreas itu sudah rusak ya sudah. Kalau sudah rusak udah nggak bisa dibenerin. Tapi kalau masih awal-awal masih gangguan gitu ya, insya Allah bisa. Belum parah-parah banget tuh bisa dengan pengaturan pola makan yang benar tanpa karbo. Nah ini contohnya ya teman-teman, ini sarapanku ini hanya telur yang digoreng langsung ke wajan, kemudian saya kasih garam, diorak-arik aja, lalu kebetulan ada timun. Udah kasih sausnya kalau bisa bikin sendiri ya, jadi gulanya itu gula yang aman, gula stevia cair. Tapi kalau beli-beli kita nggak tahu gulanya ini gula apa, apakah gula pasir atau gula apa, kita nggak tahu. Nah itu yang bikin menaikkan gula kita. Jadi setiap kita beli dalam kemasan itu harus kita cek karbohidratnya itu berapa. Jadi gini, diet Suma Herbal ataupun diet keto itu dalam sehari ada batasannya ya. Bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan dan ingin menurunkan gula darah, itu batas karbonya adalah 20 gram. Karbo ya, bukan berat makanan, bukan ya. Kemarin masih ada yang salah paham, katanya kepengen beli timbangan untuk menimbang-nimbang. Jadi yang dimaksudkan 20 gram karbo itu bukan makanannya ini 20 gram, bukan ya. Kalau ini bisa ditimbang tuh bisa 250 graman. Ini tadi 2 butir telur besar, yang satu itu besar banget, yang satu ya sedang lah. Nah itu kalau ditimbang pastinya bisa 125 graman ya. Kemudian timunnya itu juga kira-kira 100 gram. Nah itu kan banyak tuh, kalau volume beratnya makanan tuh banyak. Tapi ini karbonya kita lihat ya, telur 2 itu karbonya hanya 1 gram atau 1 gram lebih sedikit lah. Kemudian timun kita nggak bahas, timun juga ada karbonya, cuman karena dia mengandung serat jadi karbonya itu aman gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita dianjurkan, memang disuruh tinggi lemak, jadi bukan low fat ya. Kalau kita beli makanan apa aja itu jangan yang low fat, karena tenaga kita itu sekarang tergantung dari lemak. Masih banyak yang belum tahu ya, makanya ini saya ulang-ulang terus. Jadi untuk penyembuhan diabetes, metode keto itu makanan kita itu tinggi lemak, proteinnya medium, dan karbonya itu sangat rendah. Kalau bisa itu skip, tapi itu nggak mungkin, pasti masih ada ya. Contohnya kayak gini, ini kan nggak ada karbo, nggak ada telur, nggak ada tahu tempe, nggak ada
nasi, tapi tetap ini masih ada karbonya, yaitu tadi protein dari telur itu masih mengandung karbo ya teman-teman ya. Kemudian ini contohnya makan pagi ya. Ini buat orang ukuran saya, gula darah saya alhamdulillah di bawah 200. Kemarin saya pas ya akhir-akhir ini tuh saya memang masih males sekali masak karena kesibukan. Oh ya teman-teman, bagi Anda yang diabetes, saya sarankan Anda jangan stres ya. Kalau ada masalah-masalah keluarga yang apa, lupakan aja, nggak usah dipikirin ya. Jadi kita buat happy aja. Gimana caranya happy ya? Itu sih tergantung Anda sendiri. Anda pasti punya lah kesenangan-kesenangan yang nggak sama dengan saya. Saya semalam pergi tuh sama anak-anak, aku diajak pergi sama anak-anak. Kemudian kita makan-makan yang apa itu? You can eat ya. Nah, itu kan daging-dagingan tuh. Nah, itu keto banget. Sebenarnya saya tuh udah kenyang karena habis makan bakso ikan, tapi diajak anak-anakku malam mingguan, ya udah aku mau aja ke Galaxy, teman-teman. Galaxy Bekasi ya. Kemudian di situ itu kita makan daging-dagingan, bakso-baksoan gitu deh, nggak ada nasinya, ada daun-daun kalau mau, tapi hati-hati ya, tetap di situ ada karbo-karbo yang terselubung terselubung, karena kalau Anda nggak tahu ya nanti gula darahnya bisa tinggi. Contohnya seperti bakso itu kalau bukan yang kualitasnya benar-benar keto ya pasti ada tepungnya ya. Nah itu harus hati-hati, jangan banyak-banyak makan, separuh aja, separuh butir maksudnya. Nah perbanyak makan daging nggak apa-apa ya, itu untuk tenaga kita. Terus semalam itu kayaknya banyak banget lemak-lemak gitu. Sebenarnya sih nggak suka, tapi aku ingat oh iya ini untuk tenaga, untuk energi, ya udahlah aku makan aja gitu. Oh itu ya teman-teman ya, itu contohnya kalau kita tuh kepengen keluar-keluar tuh masih bisa. Pokoknya diet untuk penyembuhan diabetes ini yang saya namakan low karbo ala Zuma Herbal itu gampang banget. Kita mau jalan keluar juga ada yang menyediakan. Seperti kita misalnya beli apa tuh sop iga, kemudian apa itu bakso yang berkualitas ya, yang tanpa tepung. Kalau bakso bujang itu kan bujangan ya, nah itu enak, itu boleh, itu kayaknya tepungnya sedikit. Jangan pakai mie, jangan pakai kerupuk-kerupuknya ya, kecuali kerupuk rambak itu boleh. Kemudian saya bisa pesen teh tawar semalam itu bisa, di situ juga ada. Udah ada selada, ada apa itu kimchi, sayuran sawi yang difermentasikan itu juga itu boleh teman-teman ya. Dan mereka itu baik banget, maksudnya ngerti banget loh kalau saya itu keto. Nggak ada gula, jadi kimchinya itu asem banget, sama sekali nggak ada manis-manisnya ya, masakan Korea kayak gitu ya. Berarti mereka itu keto mungkin ya. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi kita walaupun jalan-jalan kemanapun, kita masih tetap bisa keto. Bahkan kalau di rumah aja malah kita kadang-kadang nggak dapet. Kalau kita keluar-keluar tuh malah dapet. Kita jalan-jalan nih, misalnya makan ke Giant, nah situ ada tuh kayak apa sih ya, kayak Kentucky Fried Chicken, itu kan dia juga jual sup shirataki, kemudian ayam daging atau ayam di bumbu ini teriyaki kayak gitu-gitu ya. Pilih yang nggak manis ya teman-teman ya, seperti kayak banyak pilihan ya. Kalian tetap bisa dimanapun. Kalau ingin sembuh dari diabetes itu justru enak-enak makanan kita itu, nggak dilarang santan, nggak dilarang minyak gitu loh. Jadi enak-enak banget. Bentar ya teman-teman, aku mau sarapan dulu. Bismillah. Alhamdulillah udah kenyang, tinggal minum air putih.
Maaf ya teman-teman, ini saya lagi di kamar. Jadi ini adalah selimut. Saya pakai selimut ini di lantai. Ya karena saya tadi bilang kan saya lagi gak enak badan, saya jadi males banget keluar. Tapi saya masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di grup ya. Pertanyaannya Ibu Warsi bertanya, beliau, apakah karbo itu harus 20 gram Bu? Misalnya kurang bagaimana? Malah bagus Bu, kalau Ibu bisa 0 karbo ya, itu lebih bagus lagi gitu loh. Kita mau 20 gram karbo aja itu susah Bu, godaannya banyak. Apalagi kalau Ibu bisa mengurangin, waduh itu hebat banget tuh, saya anjurkan banget. Nah oke, sekarang saya contohkan ya. Sekarang kita bikin makan siang hari ini sekalian ya teman-teman ya. Untuk hari ini ya, tadi pagi udah kan sarapan. Sekarang makan siangnya bagi Anda yang sedang sakit dan males, mager seperti saya ini, nanti siang bisa bikin seperti ini. Telur direbus saja, gampang kan ngerebus telur. Kalau misalnya Anda nggak suka kuningnya ya nggak apa-apa, putih aja, anggaplah itu lontong. Tapi kan kuningnya banyak banget, sayang dong. Karena kalau kita makan lontong sepiring itu pastinya kita butuh telur paling tidak 6 ya. Nggak apa-apa, kalau Anda bisa mampu membeli telur 6 boleh. Jadi telur 6 direbus, lalu dibuang kuningnya. Jangan dibuang, diapain lah kuningnya, nanti disimpan aja di kulkas buat bikin kue kering bisa ya teman-teman. Lihat di resep saya ada, di video saya yang dulu di Zuma Herbal juga ada cookies dari telur rebus, itu ada resepnya. Jadi Anda beli, siapkan telur 6, lalu direbus, lalu dibelah, diambil kuningnya ya, sudah matang itu kita ambil kuningnya, disisihkan, disimpan. Nah putih telurnya itu kita anggap sebagai lontong. Lalu saya sarankan beli soto ayam, nggak pakai bihun, tapi banyakin kolnya sama ayamnya. Udah nanti siang kita bisa makan itu. Tapi kalau saya rencananya kepengen beli ini nih, sayur apa itu, sayur krecek gudeg. Nah itu kan ada tahu, ada krecek di bumbu sambal goreng gitu loh. Nah itu aku pengen beli itu, nanti tak maam pakai itu tadi, lontong dari putih telur. Nah itu untuk siangnya. Untuk malamnya mungkin sudah males lagi keluar, ya udah paling saya maamnya nanti telur rebus lagi yang saya belah 2, kemudian saya kasih kecap asin sama cabai tak iris-iris gitu, atau sama sayur-sayuran buat lalap, atau pilihan lain bisa ketoprak. Nah sekarang kita hitung ya, untuk tadi itu menu siang itu berapa karbonya. Jadi telur 6 berarti kan kita ambil ya, kita ambil separuh kan, berarti hitunglah jadi 3 aja ya, 3 atau 4 lah. 4 telur itu karbonya hanya 2 gram teman-teman. Kemudian sayurannya kan ada tahunya tuh, tahunya nanti kira-kira kan udah dipotong kecil-kecil segitiga, itu ukuran 3 kali 3 kali 1,5 gitu ya. Ya paling kita maem tahunya itu 100 gram aja ya kalau dikira-kira itu. Nah 100 gram itu karbonya 2 gram. Kemudian krecek itu kerupuk rambak itu loh yang dicemplungin ke situ. Itu dalam misalnya mau 10 potong kan kecil-kecil tuh ya, kerupuk rambak tahu kan, kecil-kecil kan, kita masukkan ke situ, ke sayurnya itu kira-kira anunya itu apa, karbonya itu sekitar 2 gram lah. Sebenarnya dia tuh 0 gram ya,
karbonya. Kerupuk rambak itu sangat aman teman-teman ya, tapi kan dia digoreng dengan minyak, kemudian dicemplungkan di situ, mengandung bumbu-bumbu juga kan. Nah itu saya hitung asal aja ya, saya hitung kira-kira 2 gram lah. Di 2 gram, 2 gram, 4 gram. Kemudian apalagi tuh, tahu 2 gram, ya udah sekitar segitulah 5 gram. Itu siang 5 gram ya karbonya teman-teman ya, bukan timbangannya ya. Kemudian sore kalau Anda pengen makan kayak gitu lagi, ya udah 5 gram lagi, berarti kan 10. Terus pagi tadi itu telur yang seperti punya saya tadi itu sekitar berapa tadi itu, 2 gram ya, 2 gram atau 3 gram. Nah itu masih di bawah 20, itu aman banget. Tapi nggak mungkin kan kita hanya makan begitu saja, pastinya kita juga pengen bikin camilan. Misalnya kita bikin agar-agar Nutrijel sebungkus, kasih gula 3 saset, kemudian disiram santan. Nah kita maamnya itu buat 2 orang ya. Kalau 3 saset kita makannya untuk 3 orang atau 2 orang. Kemudian kita pakai santan yang 65 cc itu, orang satu boleh 1 bungkus. Nah itu kira-kira karbonya nih ya, makanan itu tadi, puding Nutrijel itu semangkok, santannya itu kira-kira 2 gram, gulanya 1 berarti 3, kemudian Nutrijelnya ya kira-kira 4 graman lah ya, cukup lah itu 20 gram teman-teman ya. Masih boleh ditambah lagi kalau kalian masih lapar, kalian bisa nggado misalnya sate 5 tusuk masih boleh ya. Pokoknya kalau hewani itu aman, karbonya itu sangat rendah itu ya teman-teman ya. Kalau Anda itu mau konsisten seperti itu, insya Allah diabetes Anda itu akan sembuh. Saya teman-teman ya, tapi jangan ditiru ya, karena emang gula darah saya itu udah rendah. Kemarin tuh seharian, karena saya tuh capek banget, gak sempat masak. Kan aku udah cerita ya, aku lagi pindah-pindah gitu. Jadi aku tuh makan nasi, nasi, kemudian pagi makan nasi. Oh pagi enggak ya, siang makan nasi, sore makan nasi. Nah itu tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah setelah itu 1,5 jam saya periksa gula darah saya, ternyata 191. Yang dulunya pernah 146, karena saya makan nasi jadi 191 teman-teman. Dan makan nasi saya itu nggak hanya 1 hari kemarin, hari-hari kemarin juga iya gitu loh ya, karena lagi pindahan nggak sempet menyediakan makanan yang gitu. Nah itu teman-teman ya, jangan ditiru ya. Kalau gula darah yang 146 itu bisa jadi 191. Nah kalau gula darah Anda itu 300 terus makan nasi, ya jangan, nanti bisa 400 gitu loh. Kalau gula darah Anda itu sudah di bawah 150 berarti udah normal. Nah sekali-kali itu boleh makan nasi gitu ya, kalau pas kepepet. Tapi saya kan dibarengin dengan jalan kaki teman-teman ya. Kalau Anda nggak pernah jalan kaki, jangan coba-coba niru seperti saya ya. Banyak kan teman-teman kita di grup ini yang maaf mungkin psikisnya tuh nggak kuat, atau habis sakit, habis terpapar COVID itu biasanya lemes, nggak kuat jalan. Nah itu jangan ya, jangan coba-coba meniru makan nasi seperti saya. Kalau saya itu kemarin pagi jalan kaki dari rumah villa ini ke ruko tuh lumayan, lagi panas-panasnya, lagi jam 11, setengah 11 tuh saya jalan kaki. Nah dengan kayak gitu itu biasanya gula darah itu kebakar sekitar 20 poin teman-teman. Nih ada orang cerita juga nih, saya kemarin periksa 147 kata dia. Kemudian dia goes sepedaan gitu loh, sepedaan tuh kira-kira setengah jam lah, menjadi 127. Nah sebenarnya tanpa obat, diabetes kamu itu kalau belum parah-parah banget itu bisa teman-teman ya, bisa turun sendiri. Ya itu tadi, dengan banyak jalan, dengan banyak kegiatan yang menguras tenaga, yang membakar kalori, itu otomatis gula darah kita juga kebakar.
Makanya saya memilih berkebun itu emang untuk itu. Jadi bagian dari pengobatan, jangan hanya ya memang sih kalau kita ada juga ya teman kita yang sudah nggak bisa bergerak, contohnya yang sudah lumpuh itu kan masih banyak ya kayak gitu. Nah itu memang harus bener-bener dietnya tuh ketat, jangan pakai incap-incip nasi ya teman-teman ya. Jangan ditiru ya saya ya. Karena saya masih bisa berjalan jauh di waktu panas. Setengah 11 loh saya kuat jalan panas-panas. Anda kuat nggak? Jadi jangan disamain, aku dan kamu itu beda ya. Oke teman-teman, jadi efek dari diabetes kalau nggak segera ditangani banyak banget yang sangat mengerikan. Cerita-cerita yang sangat mengerikan tuh banyak. Contohnya seperti mata buram, matanya tuh tiba-tiba buram. Sebenarnya sih nggak tiba-tiba, sedikit demi sedikit lama-lama jadi buram. Sampai buta ada. Kalau dia itu nggak bisa menemukan caranya, hanya minum obat hanya suntik insulin itu nggak bisa teman-teman ya. Ibu saya dulu juga gitu, lama-lama kena neuropati, terus kakinya tuh lumpuh nggak bisa jalan. Ya itu kalau diabetesnya tuh sudah berpuluh-puluh tahun dan tinggi terus di atas 200 itu udah tinggi terus segitu. Apalagi kalau 400. Makanya teman-teman semuanya, Anda saya anjurkan segera merawat diabetes Anda, segera merubah pola makan Anda. Tapi setiap tubuh itu beda, jangan disamain. Makanya di sini pentingnya ikut diet mentoring di Zuma Herbal itu karena tiap tubuh itu beda. Diabetes saya beda, diabetes Anda beda. Cara penurunan gula darah juga tentunya beda. Ada juga orang tuh yang cuman 2 hari itu loh, dia puasa karbo, itu bisa turun normal. Nah ada juga orang yang sudah 2 minggu penurunannya itu sangat sedikit. Itu memang beda, setiap tubuh itu beda gitu ya, nggak sama. Jadi ya kita memang nggak bisa untuk meniru seseorang, kok saya nggak bisa turun banyak ya. Tapi kalau pola makan yang seperti ini itu insya Allah pasti turun, walaupun lambat pasti selamat itu ya teman-teman ya. Makanya saya anjurkan bagi Anda yang ingin segera meninggalkan obat-obatan, segera bisa sembuh dari diabetes, bisa terbebas dari diabetes, ikutlah diet mentoring di Zuma Herbal. Nanti Anda akan dibimbing setiap hari, pagi, siang, sore makannya apa saja dan apa aja yang tidak boleh dan boleh. Dan 20 karbo itu apa saja. Tadi contohnya sudah saya kasihkan ya. Untuk 1 hari Anda bisa itu meniru bila Anda tidak punya komplikasi atau gejala penyakit lain, itu bisa. Tapi bila Anda punya penyakit lain itu tidak bisa. Anda harus ikut diet mentoring dan konsultasi dulu dengan pembimbingnya ya. Nah ini ada sedikit materi ya. Ini herbal daun sendok teman-teman ya. Ini untuk membantu memperbaiki penglihatan orang yang DM. Jadi ini memang sudah sejak dahulu dipakai oleh nenek moyang kita untuk jejamuan nih. Ini baca sendiri ya. Tuh dia juga untuk radang prostat, untuk memperbaiki penglihatan, anti inflamasi, peluru air seni, peluru dahak, menghentikan batuk, antiseptik karena glikosid, aukubin, aprodisiak. Jadi dia bisa juga untuk campuran obat kuat. Orang-orang DM yang lemah syahwat bisa minum ini. Tapi tentu saja dicampur dengan herbal lain ya. Nggak bisa, kalian nggak bisa bikin sendiri ya. Harus ikut pelatihan dulu. Memperbaiki penglihatan pada penderita kencing manis tuh. Saya juga bikin herbal untuk mata ya teman-teman, yang saya kasih daun sendok juga. Tapi nggak daun sendok aja ya, ada juga campuran yang lain. Seperti herbal-herbal untuk membuka penyumbatan,
itu kan ada penyumbatan tuh di mata, di saraf-saraf mata. Nah itu saya kasih herbal untuk membuka penyumbatan. Kemudian herbal-herbal yang untuk memperbaiki penglihatan mata itu banyak, nggak hanya daun sendok, ada juga yang lain. Oke teman-teman, bagi Anda yang baru datang, monggo subscribe dulu ya. Dengan subscribe berarti Anda sudah menolong membesarkan channel saya ini. Dan insya Allah saya setiap hari akan meng-share menu-menu yang aman buat orang diabetes, juga herbal-herbal yang bermanfaat untuk kesehatan. Dan sampai jumpa.